Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ala kadarnya karena ikut tren ataupun sedang viral di media sosial pada saat ini. Sehingga ketika usaha yang dijalankan tidak bisa menjadi tren, bisnisnya pun mengalami penurunan, bahkan berhenti di tengah jalan. Perkembangan tren bisnis di era digital ini juga banyak memakan korban karena strategi dan cara penempuan ide yang belum matang. Meskipun namanya bisnis ya sudah ada sejak lama, tapi makin kesini perkembangannya bisnis di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan yang dimaksud di sini adalah segi dari jumlah maupun sektor. Dalam masa pandemi, berdasarkan hasil riset, ada sebuah perusahaan data yang merupakan perusahaan yang berada di negara Asia dengan pemulihan bisnisnya yang paling cepat, sehingga riset bertajuk South Asia Recovery Index tersebut menyebutkan bahwa awal Oktober 2021 pemulihan bisnis di Indonesia telah mencapai 91%. Hal ini dikhawatirkan selama pandemi pada sektor perekonomian Indonesia tidak terjadi yang dirancangkan. Justru perekonomian Indonesia tumbuh kembali dengan cepat dan menjadi manfaat bagi banyak orang dan juga sektor lainnya. Selain itu, kita pun tentu sudah menyadari bahwa dengan kemudahan akses internet dan berbagai macam hal yang mendukung bisnis, tidak terkecuali dalam bisnis online, dulunya hanya bisa menjalankan secara konvensional, belakangan ini sudah hadir secara online. Kehadiran bisnis yang dijalankan ataupun dipasarkan secara online ini pun hanya menguntungkan para pembisnis dan konsumen dalam jumlah yang kecil. Sejumlah retail yang dulunya hanya dapat melayani transaksi di tempat kini bisa mencapai bagian dari seluruh dunia dengan aplikasi ataupun website marketplace. Peluang bisnis online untuk pelaku usaha sendiri di Indonesia, seperti sektor bisnis online diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 3,7 kali lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya yang akan terus berkembang pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari meningkatnya daya beli masyarakat, kemudian dan kemudahan akses internet yang sudah hadir ke kota-kota kecil di Indonesia. Hal ini juga diakibatkan oleh bonus demografi yang digadang-gadang sebagai titik kemajuan produktivitas bangsa Indonesia di tahun 2045 nanti. Dan kita berdoa bersama semoga kita mencapai cita dan harapan yang terwujud. Untuk sektor bisnis di Indonesia sendiri, ada 5 sektor industri manufaktur yang dirancangkan oleh pemerintah untuk mengembangkan bisnis ini dalam revolusi industri 4.0, yaitu makanan dan minuman. Yang kedua ada tekstil, yang ketiga ada pakaian, ada otomotif dan elektronik. Bagaimana sih cara menggali ide bisnis yang sesuai dengan minat? Perihal ide bisnis memang menjadi satu tantangan awal bagi para pemulai bisnis. Meski ide bisa datang dari mana saja, tetapi untuk bisa menjadikannya sebagai pilihan tertentu perlu pertimbangan yang matang. Sebagai solusinya, salah satu yang bisa dijadikan patokan untuk mencari ide dan menggali bisnis adalah minat dari dalam diri sendiri. Kenapa kita harus menemukan minat itu dalam diri kita? Kadang kita akan merasa lebih nyaman ataupun lebih lelah saat rutinitas yang kita lakukan tidak sesuai dengan kemauan kita. Berikut ini ada beberapa tips untuk menemukan ide bisnis yang sesuai dengan minat kita dan dapat membantu teman-teman nantinya. Yang pertama ada kenali minat terlebih dahulu. Kenapa kita harus
mengenali minat kita terlebih dahulu. Pepatah itu berlaku untuk menemukan ide bisnis yang sesuai minat. Minat menurut KBBI sendiri adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu hal yang kita lakukan ataupun gairah, keinginan maupun keinginan yang kita rencanakan nantinya. Dalam istilah sederhananya, minat juga dianggap sebagai ketertarikan pada sesuatu hal. Nah, dari pengertian ini sendiri, coba deh kita mengenal lebih dalam tentang minat diri kita sendiri. Contohnya, seseorang yang punya minat dalam dunia fotografi ataupun otomotif bisa membuka jasa fotografer ataupun bengkel. Orang yang suka menulis bisa membuka jasa penulisan oleh content writer dan lain sebagainya. Jika kita memilih sesuatu ide bisnis yang tidak sesuai minat kita, biasanya kita akan cenderung lebih bosan ataupun mudah lelah dalam menjalani bisnis tersebut, sehingga terjadi kegagalan saat perancangan bisnis ataupun pelaksanaan bisnis tersebut. Yang kedua, kita melakukan observasi. Setelah mengetahui beberapa minat yang kita mungkin kita miliki di dalam diri kita sendiri, mulailah melakukan observasi. Amati lingkungan sekitar dan memanfaatkan mesin pencari serta media sosial untuk mencari celah apakah ide bisnis yang kita telah pikirkan ini menjadi pasar yang bisa dijadikan bisnis berdasarkan minat kita. Apakah ide bisnis ini adalah solusi pada masyarakat? Setidaknya ide bisnis ini kita bisa memberikan solusi bagi permasalahan di sekitar kita. Itulah manfaat observasi. Yang ketiga, perluas relasi dalam hubungan kita. Jangan ragu untuk bertanya dan mencari informasi dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu memulai bisnis dan terjun ke dalam dunia bisnis. Ceritakan minat yang kita miliki, cobalah mengenali informasi perihal ide bisnis, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menemukan partner bisnis dengan minat yang sama. Memperluas relasi atau jaringan selain untuk menambah pengetahuan dan manfaat, ini juga bisa mengupgrade skill kita. Sebagai yang saya katakan dalam jurnal sebelumnya, tempat bisnis adalah sekolah untuk orang yang mendalaminya dengan serius. Selain itu, yang keempat adalah tahap datang ke pameran ataupun workshop bisnis untuk mengevaluasi tentang kemampuan kita dalam bisnis itu sendiri. Jika kita datang ke pameran produk, hal tersebut bisa memantik ide kreatif dalam peluang bisnis. Dalam artian, meskipun kita baru memulai bisnis ini sendiri dengan produk yang sudah umum, kita juga bisa mendapatkan ide dan memberi sentuhan inovasi agar bisnis nanti yang kita akan mulai memiliki ciri khas yang berbeda dari produk-produk lainnya. Selain itu, dengan menghadirkan workshop ataupun menghadiri acara-acara tertentu, kita juga bisa lebih memantapkan pilihan untuk ide bisnis yang sesuai dengan minat kita. Lebih jauh bisa kita menambah ilmu perihal tentang cara memulai, menjalankan, dan mengembangkan ide bisnis itu sendiri. Demikian ide bisnis yang bisa saya sampaikan tentang menggali bisnis sesuai ide dan minat. Meski ide bisa ditemukan di mana saja, tetapi menemukan ide di mana yang akan kita pilih memang perlu ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai ide yang kita garai sebagai ide bisnis yang kita pikirkan, yang kita curi begitu saja sehingga menimbulkan sengketa ataupun permasalahan antar orang yang telah memulai bisnis itu terlebih dahulu. Pandai-pandai melihat peluang di sekitar kita adalah cara untuk
memulai bisnis agar berjalan lebih lancar, dan juga pandai memanfaatkan jejaring yang kita miliki adalah kunci mendapatkan ide bisnis yang lebih baik. Lalu yang tidak kalah penting, setelah memikirkan ide di dalam kepala, segera tuliskan rancangan, program, dan anggarannya, lalu segera jalankan dan minta bantuan orang yang lebih ahli seperti konsultasi bisnis kepada pihak-pihak yang terlebih dahulu terjun ke dalam bisnis. Jangan sampai ide bisnis itu hanya mengendap di kepala saja, lalu hilang, menguap, dan tidak direlasikan oleh kita, malah dilakukan oleh orang lain sehingga tidak memunculkan suatu ide bisnis yang bermanfaat bagi kita sendiri. Selamat mengenali minat dan ide bagi kita memulai ide bisnis. Semoga dilancarkan proses dalam menemukan ide bisnis sehingga kita bisa menjalankan ide bisnis yang sesuai dengan minat kita, agar lebih lancar dan bermanfaat bagi kita sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang ide bisnis dan cara menemukan bisnis. Terima kasih telah menonton video ini. Like and subscribe guys.